Banyak yang berkata Jakarta adalah jantung Indonesia. Tidak hanya sebagai ibu kota negara saja, semua aktivitas ekonomi dan bisnis berpusat di provinsi ini. Beberapa sudut kota tampak kumuh, sebagian orang merasa terpinggirkan, dan beberapa di antaranya memilih untuk melakukan kejahatan. Tim Secret Story kali ini bertemu dengan dua mantan pencopet yang akan berbagi pengalamannya ketika beraksi. Demi keamanan, nama kedua orang ini akan disamarkan. Awalnya sama sekali tak terbesit bagi Rudy untuk menjalani kehidupan sebagai pencopet. Sama seperti yang lain, Rudy mengaku terpaksa karena tuntutan ekonomi. Ya faktornya sih karena kita juga nggak ada pekerjaan juga kan setelah putus kerja. Ya mau nggak mau akhirnya kita bergabung sama lingkungan-lingkungan yang sedikit miring lah kalau kata bahasa kita kan. Senada dengan Rudy, ajakan teman yang terus-menerus menggodanya dengan uang instan akhirnya membuat Akmal memutuskan menjadi pencopet. Nah disitulah saya makanya terjun ke dunia itu karena saya nggak kerja, nyari kerjaan susah, tambah pusing. Jadi ya kalau setiap teman ngajak, ya saya kadang mau ngikut-ngikut gitu lah. Hingga pada tahun 2017, kedua orang ini telah sah menjadi pencopet. Dalam menjalani aksinya, kawanan ini punya kode bahasa yang tak banyak diketahui oleh orang pada umumnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan antar pemain berkomunikasi dan menghindari dari kecurigaan banyak orang. Ya kita ada SPK-nya berdua, nggak mungkin sendiri. Begitu jalan. SPK tuh? SPK itu seperkara kita jalan. Dan Bang Imam pasti selalu berdua aja? Selalu berdua, nggak mungkin sendiri. Kalau lokasi ini kita di lapangan kayak di halte busway, kita main. Kadang di terminal, ya mungkin lihatnya kita ngambang aja. Ngambang itu istilahnya target lah, target bahwa itu putus yang kita incar gitu. Putus itu berarti apa Bang? Hasil nyopet itu kayak handphone misalkan ada orang ngambang nih, ya kita tarik, itu bahasa putus itu istilahnya. Sejak awal, Akmal maupun Rudy tak pernah belajar khusus cara mencopet. Lingkungannya secara otomatis mengajarkan mereka dengan sendirinya. Teman-teman kita juga begitu semua kan, ya jadi kita ikut-ikutan juga kan. Ayolah, coba belajar akhirnya kan udah lihai lah bahasanya kan. Udah jadi keterusan gitu kan, sampai akhirnya memberanikan diri. Menurut Rudy, kunci utama beraksi adalah selon alias berani. Sedikit rasa was-was, dia pun tak pernah ragu untuk menunda aksinya. Yang penting lu berani selon, ya jalanin gitu kan. Misalkan lu nggak selon ya udah jangan gitu, jangan kalau lu ragu gitu nggak berani ya jangan gitu. Selain berani, Rudy juga harus membaur dengan para targetnya. Minimal gaya pakaian mereka juga harus terlihat rapi. Karena kan kita berstel sama-sama kayak berstelan mereka, stel-stelan orang kantor gitu kan. Kita pakai sepatu, pakai tas, pakai topi, jas, pokoknya rapi lah. Pokoknya kita di mana kita berpijak ya harus samain nama tempat yang kita mau beraksi gitu. Selain itu, mereka juga memiliki uang elektronik agar bisa beraksi di halte busway maupun di kereta. Pasalnya, target mereka seringkali lengah di tempat-tempat tersebut. Biasanya kan kalau di halte itu orang-orang pada nunggu busway kan pada main HP. Nah saya dari belakang, pokoknya udah feeling saya udah putus, SPK saya udah di seberang, nah saya tarik handphone yang pada nunggu busway itu, saya cabut, saya lompat dari halte, nah saya nyamper ke SPK saya.
Berhasilnya aksi mereka sangat tergantung terhadap kemampuan mereka membaca lingkungan dan target. Ada beberapa target yang gampang sekali untuk mereka copet. Kayak dia buat tas dinding gitu kan, kayak tas lempang itu kan lebih gampang kalau kata kita. Karena kan dia tas lempang itu kan dia kan lebih, ada kan orang ada yang naruh di belakang atau depan, itu bisa kita lakuin. Yang penting kita bisa pengalian dari si korban yang mau kita game ini gitu. Yang penting dia lengah ya kita sikat, putus udah kita cabut. Rudy dan Akmal pun punya strategi lain jika target mengetahui aksinya. Salah satunya adalah mengalihkan perhatian. Padahal saya pelakunya, tapi saya nerakin yang depan, lu copet-copet. Jadi saya ngindarin diri gitu. Lu copet-copet depan, jadi seakan saya nolongin lah. Padahal saya pelakunya sendiri. Taktik itu biasa disebut mopan ataupun melawan balik. Dengan gertakan yang lebih keras, orang bisa jadi ragu menuduh mereka copet. Kita lawan, bahkan kita seolah-olah itu kita bukan copet yang dia gila gitu, padahal kita emang copet ya. Bahkan kita jangan kalah mopan lah kalau di lapangan mah. Yang penting misalkan duduk, bang lu copet, lu jangan bisa gila lu, copet bukan nih kan. Kita kan, karena kan kita bersetel rapi, jadi dia nggak mungkin juga kan nuduh kita gitu. Kecuali kita setelannya jelek gitu ya, karena kan kita setelan sama mereka gitu, orang mau berangkat kantor atau mau ke pasar. Selama beraksi, Akmal mengaku selalu membawa senjata tajam semata-mata untuk perlindungan diri. Saya juga jalan nggak tangan kosong, Mbak. Jadi ketika ada yang mudah, kita ngeluarin barang gitu. Berarti bawa sajam. Bawa sajam, Biasanya yang dibawa celurit lah. Mungkin kayak dripper ojek online gitu. Kadang suka mudak kita tongolinnya dia nggak bakal mudak lagi, langsung berhenti. Lucunya, Akmal pun pernah dijadikan target oleh pencopet yang lain. Alih-alih jadi korban, dua orang ini justru mengajak pencopet tersebut beraksi bersama. Saya juga pernah lagi jalan, saya sendiri pun pernah ditodong gitu. Bahkan saya tegur lu salah orang, gue juga pemain. Nah dari situ yang pengen nodong saya, akhirnya nggak jadi, malah jalan bareng kita, jalan berdua. Itu kejadian di daerah Senen, stasiun. Nah pas saya baru turun mau transit pindah kereta kan, yang mau ke arah Jatinegara, dibuka tuh tas saya, belum sempat diambil barang-barang yang ada di tas. Itu saya langsung madep balik, langsung saya bilang ya kan, salah orang lu. Tuh dia udah pasti paham tuh kan, wah salah orang ya kan, copet gue copet nih kan. Dalam sehari beraksi, Akmal mengaku pernah mendapatkan uang puluhan juta. Tetapi seperti pepatah berkata, duit setan dimakan jin, itu juga yang berlaku buat kawanan pencopet ini. Satu hari dapat, satu hari pula dihabiskan. Saya paling gede hampir 20 jutaan. dalam bentuk di ATM-nya atau gimana? Uang cash sama uang ATM juga. Jadi biasanya sih kalau kita putus buat poya-poya sama temen-temen lain gitu doang, kita kayak minum gitu. Pokoknya di mana kita hari itu putus jalan, ya hari itu juga kita harus habis. Menjalani profesi kelam selama 3 tahun, sebuah kejadian tragis mengubah jalan takdir Akmal dan Rudy. Kala itu, Akmal sengaja menyewa wanita pekerja seksual dengan niat untuk merampok hartanya. Hal itu dinilai lebih minim resiko ketimbang harus beraksi di jalanan. Rudy pun ikut dalam skenario Akmal. Bahkan, dia juga yang mengantar Akmal ke sebuah hotel tempat bertemu WPS tersebut. Tetapi, nasib berkata lain. Wanita tersebut melawan hingga akhirnya Akmal pun gelap mata. Sebenarnya sih nggak ada rencana buat nusuk. Kita kasih pil obat gitu supaya korban tuh pingsan. Ternyata nggak pingsan, dia malah memberontak, bahkan ngegigit tangan saya sampai darah. Akmal pun kalut. Dia segera menelpon Rudy untuk menjemputnya. Pas sampai daerah,
ditanya lagi dong sama saya dong, lu kenapa bisa gugu, udah 50 tahun lu, gue nggak apa-apa ya kan. Ya nggak tahunya tiba-tiba kita dicari orang ya, terus buron. Ajaibnya, meski mengalami belasan tusukan, wanita tersebut masih bisa melarikan diri ke rumah sakit. Polisi pun segera menyelidiki peristiwa tersebut. Akmal dan Rudi pun resmi menjadi buronan. Naik ke sosial media saya, makanya di situ saya malam itu juga langsung buron, langsung kabur. Bersembunyi selama hampir 2 minggu, Akmal dan Rudi tak pernah tenang dengan hidup mereka. Namun keluarga Akmal mendesak dirinya untuk menyerahkan diri. Ya, jadi pas di situ saya nyerahin nggak ke polsek, saya pulang dulu ke rumah buat pamitan bahwa saya pengen nyerahin diri. Setelah sampai rumah saya belum pamitan, tahu udah ada polisi ngegerebek saya pakai laras panjang. Dan situ sekitar jam 4-an saya dibawa ke polsek di BAP. Jam 5 baru saya ditembak. Jam 5 subuh. Langsung nangis. Pas saya pulang langsung nangis. Ya nggak nyangka gitu. Saya diem, toto dengar kasus saya membunuh. Jadi kaget orang tua. Atas kasus tersebut, Akmal dijatuhi pidana kurungan selama kurang lebih 2 tahun. Sedangkan Rudi bebas karena tidak terlibat terhadap kasus percobaan pembunuhan tersebut. Peristiwa inilah yang menjadi titik balik dari Akmal dan Rudi. Kapok, saya udah cukup sampai di situ ya. Berarti emang momen itu yang bikin Iya, mungkin badungnya saya terakhir ya, mungkin ada di penjara itu udah. Bahkan, 2 orang ini lalu aktif dalam komunitas dan majelis dakwah di salah satu masjid di kampung mereka. Satu dari kejadian itulah, kedua karena saya di lingkungan ini alhamdulillah bergabung dengan komunitas kayak majelis, dan bahkan saya bisa mengarah ke yang positif lagi gitu. Kalau pesan-pesannya sih mendingan lu orang pada injak lah ya, percuma karena kalau lu berbuat jahat, karena suatu saat lu bakal jahatin juga. Lu bakal jahatin juga, lu bakal pedih dari apa yang pernah lu lakuin. Karena karma itu Israel dibales. Menurut Devi Rahmawati, seorang pengamat sosial, lingkungan memang punya andil besar mendidik seseorang menjadi pencopet ataupun pelaku kejahatan yang lain. Bahkan jika sebuah komunitas pelaku kejahatan sudah terbentuk, akan sangat susah untuk menangkap pelaku kejahatan di lingkungan itu. Karena kalau kemudian sebuah lingkungan sudah hidup dari kejahatan, potensi semua orang yang ada di dalam lingkungan itu untuk saling menutupi dan melindungi pelaku kejahatan akan menjadi tinggi. Nah, ini yang kemudian membuat lingkaran kejahatan itu sulit diputus. Ibu kota mungkin memang lebih kejam daripada ibu tiri. Tetapi untuk menghadapi kerasnya kehidupan, sebuah pilihan tetap ada pada manusia tersebut. Terpaksa atau tidak, melakukan kejahatan tidak pernah bisa dibenarkan. Apakah itu copet, pencuri, ataupun koruptor? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.